Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana umuran muslimin wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana bisanadina al-muttasil ila Syekh Ali As-Sabuni rahimahullah. Wa qaddasallahu sirra wa adama nafa'a bi ulumi wa barakatihi wa nafahatihi wa madatihi wa karamati fid darini amin. Makna ijmali, mana ayat di atas secara global. Yukhbirul Maula Jalla wa Ala, memberitakan oleh Allah yang Maha Tinggi dan Agung, annahu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, faradas siyama, itu telah memfardukan ia Allah akan puasa ala ibadihil mu'minin, atas hamba-hambanya Allah yang beriman, kama faradahu, sebagaimana telah memfardukan ia Allah akannya puasa ala man sabaqahum, atas orang-orang yang telah mendahului mereka, min ahlil malal, dari penganut agama-agama sebelumnya. Malal jamak millah, penganut-penganut agama sebelumnya. Wa qad allala, sungguh memberi alasan ya Allah, sungguh memberi alasan ya Allah, fardiyatahu, akan memfardukannya puasa, bibayani faidatihil kubra, dengan menjelaskan faedah puasanya, faedahnya puasa yang besar, wa hikmatihil ulia, dan hikmahnya puasa yang tinggi, wahia, dianya faedah dan hikmah puasa adalah ay yu'adda nafsus shaim, bahwa dipersiapkan, bahwa dididik atau dilatih, dipersiapkan jiwa orang yang berpuasa untuk mendapatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara tarkis syahawat, meninggalkan keinginan-keinginan yang mubah, imtithalan, karena menjunjung tinggi bagi perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahtisaban, dan untuk mendapatkan pahala, ihtisaban lil ajri, mencari pahala, indahu, di sisinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, liyakunal mu'min minal muttaqina lillah, supaya jadilah orang beriman tersebut, supaya jadilah orang beriman tersebut itu di antara orang-orang yang bertakwa kepada Allah, mujtanibina limaharimi, orang-orang yang menjauhi bagi hal-hal yang diharamkannya oleh Allah. Jadi salah satu faedah dan hikmah puasa, menyiapkan diri dan jiwa supaya bisa bertakwa kepada Allah dengan meninggalkan keinginan-keinginan yang sifatnya mubah. Kita meninggalkan sesuatu bukan karena haram, kita melakukan sesuatu bukan karena wajib, tapi orang bertakwa adalah
meninggalkan sesuatu, apakah itu haram, apakah itu syubhat atau mubah sekalipun, demi menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga melakukan sesuatu tidak memandang apakah itu wajib ataukah perintah sunnah atau hanya sekedar anjuran, tapi melihat siapa yang menyuruh, siapa yang memerintahkan, dan siapa yang mengajak, yaitu Allah atau Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini dikatakan jiwa yang akan diraih dengan cara berpuasa. Artinya jiwa atau nafsu itu tidak akan pernah tunduk dengan ajaran Nabi kalau dia tidak kita latih meninggalkan yang mubah-mubah. Kalau hanya meninggalkan yang haram-haram saja, ini artinya jiwa yang masih memikirkan keuntungan dirinya. Yang penting saya nggak berdosa, yang penting saya tidak meninggalkan kewajiban. Yang dituntut bagi orang bertakwa adalah tarkis syahawatil mubahah, meninggalkan makan, meninggalkan minum, meninggalkan berhubungan, yaitu semuanya mubah. Tapi karena diperintah oleh Allah, demi perintah Allah SWT dia lakukan, maka keluarlah dalam bahasa tasawuf, tidak ada dosa kecil kalau kita melihat sama siapa kita berbuat dosa. Tidak ada amalan baik yang ringan kalau kita tahu betapa besar imbalan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cara mendapatkan jiwa ini hanya dengan puasa. Nah, riwayat yang diriwayatkan ketika nafsu dibakar dalam neraka yang paling panas, ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wahai nafsu, man ana?" Kamu tahu siapa saya? Nafsu jawab, "Anta, ana." Kamu, saya. Itu 1000 tahun dibakar dalam neraka yang panas. Dimasukkan neraka yang paling dingin, nafsu tetap tidak bergeming. Siapa kamu? Saya, kamu. Tapi ketika ditahan dia tidak makan, baru dia sadar. Nah, saya hambamu. Kalau nggak makan, dingin, nggak tahu dingin. Nah, dingin orang pun merampok, mencuri, berzina, mabuk. Panas juga sama. Tapi coba lapar, lapar, haus, anak gadis romong-romong lihat kayak pohon pisang. Dia main bola, atau jalan-jalan sore, lapar perih. Hanya lapar yang bisa mendidik nafsu. Nah, itulah salah satu hikmah dari puasa. Nafsu itu dia hanya menunggu kebiasaan. Nafsu hanya perlu dibiasakan. Nah, yang penting kalau sudah ada pembiasaan selama 1 bulan, dia akan terbiasa. Karena Nabi katakan, Imam Busiri katakan dalam burdahnya, nafsu itu seperti anak bayi. Kalau nggak dipaksa menghentikan nyusu sama maknya, itu SMP dia mesti nyusu. Nah, mau pergi sekolah SMP nyusu dulu. Itu kalau nggak dipaksa dia berhenti nyusu dari kecil. Tapi kalau sudah dipaksa berhenti menyusu sebulan, kasih lagi susu dia nggak mau. Nah, jadi nafsu itu perlu dipaksa awal-awal sampai dia terbiasa. Itulah yang dikatakan nafsu seperti bayi, kalau nggak dipaksa dia tidak akan pernah terdidik. Wa hadza siyam, dan ini puasa, alladzi faradahu Allahu ala ibadih, yang mewajibkan akannya puasa oleh Allah Subhanahu wa taala atas hamba-hambanya Allah. Innama huwa, hanya saja dianya puasa, ayyamun muayyanatun,
bil adad, hari-hari yang ditentukan dengan jumlah, hari-hari yang sudah ditentukan dengan hitungannya. Wahia, dianya hari-hari tersebut adalah ayyamu Ramadan, hari-hari Ramadan. Walam yafridillahu alaikum ad-dahra kullah, tidak mewajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap kalian ad-dahra kullah, sepanjang zaman, sepanjang tahun seluruhnya, takhfifan, demi meringankan, wa rahmatan, karena kasih sayang, bihim, dengan mereka. Alaikum, alaihim. Walam yafridillahu alaikum, alaihim. Kum, ada alaihim. Kum semuanya, bagusnya him. Takhfifan wa rahmatan, bikum, bihim. Nah, kan gitu masalahnya. Tapi boleh juga sih iltifat. Nah, iltifat itu adanya di ayat. Ini kan tafsir. Khair, nggak ada masalah. Wa ma'ahazir rahmah fi siyami, berserta ini rahmat Allah di dalam puasa. Berserta ini rahmat Allah dalam puasa. Faqad syara'a lil marid, maka sungguh mensyariatkan ia Allah Subhanahu wa ta'ala lil maridi, bagi orang yang sakit, alladzi yadurhu saumu, yang berbahaya akannya oleh puasa, yang memudaratkan akannya oleh berpuasa, dan al-musafiril ladzi yashukku alaihi, dan musafir yang sulit ia musafir atasnya puasa. Apa yang Allah syariatkan? Ayyuftiru, bahwa mereka berbuka. Wa yaqdiya, mereka mengqadha. Ayyaman, ayyuftira, bahwa berbuka kedua-duanya, musafir dan si sakit. Wa yaqdiya, mengqadha kedua-duanya, si musafir dan si sakit, ayyam, beberapa hari, biqadril ayyamil lati aftara fiha, sesuai dengan kadar hari-hari yang mereka berbuka, yang mereka tidak puasa pada hari tersebut. Wa dzalika minat taisir, demikian termasuk keringanan terhadap para hamba dan rahmat atau kasih sayang Allah dengan mereka. Summa akhbara ta'ala, kemudian memberitakan ya Allah Subhanahu wa ta'ala, anna hadza syahra, sesungguhnya ini bulan, alladzi farada alaihim siyama, yang mewajibkan ya Allah alaihim, atas mereka hamba, siyamahu, mempuasakannya bulan, dia adalah bulan Ramadan. Dia adalah bulan Ramadan, bulan permulaan turun Al-Quran, ibtida'i nuzulil Quran, bulan permulaan turun Quran. Turun yang dimaksudkan di sini dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah yang ada di langit pertama. Bukan berarti awal wahyu turun. Kalau awal wahyu turun bukan di bulan Ramadan, tapi turun Quran maksud itu di Lauh Mahfuz, diturunkan ke langit dunia. Dari langit dunia diturunkan kembali oleh malaikat Jibril kepada Nabi SAW. Nah, kata sebagian ulama, turunnya 17 Ramadan itu untuk 1 tahun. Ada riwayat mengatakan untuk seluruh Quran. Nah, itu disebut dengan nuzul Quran. Dan Allah katakan nuzul Quran itu adalah malam Lailatul Qadar.
Sebagian ulama katakan ada kemungkinan 17 Ramadan nuzul Lailatul Qadar, tetapi sebagian besar mengatakan nuzul Quran di tahun itu. Di tahun itu yang Lailatul Qadarnya 17 Ramadan. Di tahun turunnya Quran. Yaitu sekali saja dalam kejadian. Nah, apa itu Quran? Na'at atau badal? Nuzul Quran ay kitabil azim, kitab yang agung, alladzi akramallahu bihi ummatal muhammadiyah, kitab yang memuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengannya kitab akan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini fakta. Al-Quran itu akan memberikan kemuliaan kepada seseorang. Ketika kita berjalan, lihat anak-anak TPA bawa Quran, itu kita lebih memandangnya dengan kasih sayang daripada satu tempat dia pergi ke sekolah, pergi main bola, pergi kursus, pergi apalagi ke bimbingan belajar, bimbel. Nah, sebagian lihat ada anak-anak yang belajar Al-Quran, secara otomatis pandangan kasih sayang itu langsung. Itu disebut dengan ihtiram daripada Quran. Kemudian berapapun usianya, ketika dikatakan ni hafiz Quran, maka dia akan diberikan posisi di depan. Hafiz siapa? Pada usianya kecil, 20-an, 16-an, 14-an, belakang udah berjanggut putih. Nah, siap setia mengikuti anak kecil di bawah umur. Nah, yang imamin tarawih 1 juz semalam, yang tua 70, 60, 40. Kenapa mau ikut? Nah, secara emosional atau secara manusiawi, jiwa manusia itu nggak mau tunduk kepada anak-anak. Tapi ketika Quran ada di dalam dirinya, mereka mendapatkan kemuliaan oleh Allah. Sesuai dengan hadis Nabi, yarfa'illahu bihadzal kitab aqwaman wa yad'u bihi aqwaman. Nah, jadi anggaplah Quran itu sebagai kemuliaan yang Allah berikan. Jangan dianggap sebuah kehinaan. Maka tidak ada istilah angkat topi bagi para hafiz melihat orang-orang yang dengan titel-titel keduniaannya. Hafiz Quran ketemu sama Kapolri misalnya, Pak Gubernur, cium tangan. Nggak ada ini. Bukan ya begini saja, santai. Sini banyak pangkatnya, bintang 17. Nah, santai saja dengan gamis dan jubahnya dan sorbannya. Jangan merasa minder. Kenapa? Itu adalah takrim, kemuliaan yang Allah berikan. Faja'alahu dusturan lahum, maka Allah menjadikan Quran sebagai dusturan. Dusturan itu baju setelan bagi mereka, bukan daster. Dusturan, baju setelan bagi mereka sebagai pakaian gitu. Wa nizaman, dan sebagai nizam, aturan, sebagai aturan yatamassakuna bihi fi hayatihim, yang mereka berpegang dengannya Al-Quran dalam hidup mereka. Fihi nur, dalam Quran itu ada cahaya. Maka orang-orang yang dengan Qurannya tidak melakukan maksiat, tidak melakukan pengkhianatan terhadap Quran, itu akan ada nur. Nah, nur ini yang dilihat oleh orang-orang di luar. Insyaallah ganteng-ganteng ya, padahal nggak ganteng tuh. Kayaknya tertutup kejelekannya oleh nur Quran. Tapi kalau dia berkhianat dengan Quran, Masya Allah. Nah, kalau berkhianat dengan Quran, Allah akan bukakan aibnya. Kemudian hidayah
Di dalam Quran itu ada bimbingan. Di Quran itu ada dia, cahaya. Wa huwa sabilus sa'ada. Quran adalah jalan kebahagiaan. Liman arada ayyasluka tariqaha. Bagi orang yang mau menempuh jalan Quran. Bagi orang yang menempuh jalannya kebahagiaan. Yang mau mencari kebahagiaan, jalannya Quran. Wa qad akkadal bari siyam hadzal syahr. Sungguh menekankan oleh zat yang maha baik, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, akan berpuasa pada ini bulan. Bayangkan sebuah kenikmatan besar. Di bulan bersejarah turunnya Quran, Allah wajibkan puasa di bulan tersebut. Li'annahu syahrun tanazzala rahmatul ilahiyya 'alal ibad. Tanazzala, tatanazzalu boleh, tunazzalu boleh. Karena sesungguhnya bulan Quran atau bulan Ramadan itulah bulan yang diturunkan rahmat Tuhan kepada hamba. Diturunkan rahmat Tuhan kepada hamba. Pada bulan yang lain itu ijabah, pintu ijabatul doa atau dakwah itu di sepertiga malam. Tapi pada malam Ramadan itu dari maghrib, ijabatul dakwah itu sudah dibuka. Wa annahu ta'ala la yuridu bi ibadihi illal yusra was suhula. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak berkeinginan, ya Allah, dengan hamba-hambanya kecuali kemudahan. Yusra was suhul sama, kemudahan. Walizalika, oleh sebab itu, faqad abaha, maka sungguh membolehkan ya Allah bagi orang sakit dan musafir al-iftara fi ayyami Ramadan, untuk tidak berpuasa di hari-hari Ramadan. Nah, bagi antum sudah masanya untuk mencari hakikat bulan Ramadan. Nah, mungkin mereka yang masih kecil-kecil susah untuk dipertemukan hakikat Ramadan. Mereka sholat tarawih saja itu sudah syukur. Nah, tapi bagi orang yang sudah sampai usia tertentu, itu sudah seharusnya melihat hakikat Ramadan itu sendiri. Dengan hati, dengan perasaan, dicari dengan mujahadah ibadah. Pertama, kurangi makan sahur. Yang kedua, kurangi berbuka yang banyak-banyak. Kemudian kurangi tidur. Yang keempat, meningkatkan ibadah tilawatul Quran dengan salat sunatnya. Nah, cari ruh Ramadan. Nah, dengan hati, tidak ada tekanan pada orang lain, sehingga kita dipenuhi oleh nur, sehingga melihat kebaikan itu dengan qabuliyah. Karena untuk memaksakan hati menerima satu kebaikan itu nggak mungkin. Pasti akan ada penantangan-penantangan dari jiwa dan batin. Tapi kita harus mendidik nafsu di bulan Ramadan untuk menerima apapun kebaikan. Itu Ramadan, bulan tarbiyahnya. Madrasahnya hanya di bulan Ramadan yang mendapatkan hasil maksimal. Tapi kan disayangkan, 10 terakhir Ramadan puncak dari sebuah kemakmuran ruhani, justru santri kan aneh, bahaya. Hari biasa dia ngangguk-ngangguk gini, haji, zikir, sholat, tahajud. Pas hari semaksimalnya 10 akhir gini deh. Itu lumayan bagus sih, daripada apa? Halo gawat lagi. Rohani, irfan penting. Summa bayyana ta'ala annahu qarib.
kemudian menjelaskan ya Allah Subhanahu wa ta'ala sesungguhnya Allah itu maha dekat, maka tidak ada kesedihan dalam hati hamba yang merasa dekat yang maha kaya. Tidak ada kesedihan dalam hati hamba yang dekat dengan maha penguasa. Enggak ada bahasa kehinaan. Alhamdulillah, sallallahu alaihi wasallam maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kemudian menjelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala annahu qarib, sesungguhnya Allah itu maha dekat. Yujibu da'watad da'in, mengabulkan ya Allah akan doa orang yang berdoa. Wa yaqdi hawaijas sa'ilin, menunaikan ya Allah hajat orang-orang yang meminta. Wa laisa bainahu wa baina ahad, tidak ada antaranya Allah dan di antara seseorang dari hamba itu hijab. Fa'alaihim, maka kewajiban mereka hamba ayyatawajjahu, bahwa mereka fokus, bahwa mereka berkonsentrasi, tawajjuh kepada Allah wahdah, hanya Allah, dengan doa, dengan tadarruk, hunafa'a mukhlishina lahuddin, hakadan lurus. Lurus artinya cenderung daripada kejelekan kepada kebenaran, itu mana hunafa. Mukhlishina lahuddin, hakadan ikhlas baginya Allah menjalankan agama. Maka semaksimal mungkin mendekatkan diri kepada Allah dengan kebaikan-kebaikan yang mungkin di luar Ramadan kita enggak lakukan, tapi dalam bulan Ramadan mesti. Nah, dengan bertawasul dengan kebaikan tersebut, sampaikan hajat, sampaikan keperluan, sampaikan apa yang kita inginkan, terutama adalah husnul khatimah. Yang kedua, kepahaman dalam agama. Yang ketiga, andil di dalam menyampaikan dakwah risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qad yassara ta'ala ala ibadih, sungguh memberi kemudahan ya Allah Subhanahu wa ta'ala atas hamba-hambanya Allah. Wa abaha lahum at-tamattu'a binisa, dan membolehkan ya Allah bagi mereka hamba untuk bersenang-senang dengan istri-istrinya fi layali Ramadan, di malam-malam Ramadan. Kama abaha lahum, sebagaimana membolehkan ya Allah bagi mereka at-ta'ama wasyarab, makan dan minum. Wa qad kana dzalika min qablu muharraman alaihi, sungguh adalah demikian tamattu' dengan istri min qablu, dari sebelumnya, artinya awal-awal Islam mewajibkan puasa, itu diharamkan terhadap mereka. Walakinnahu ta'ala, akan tetapinya Allah Subhanahu wa ta'ala abalahumut ta'ama, membolehkan ya Allah bagi mereka akan makan dan minum. Wasyahawatil jinsiyah, dan syahwat biologis. Nah, syahwat, keinginan biologis, minas istimta, daripada istimta dengan wanita-wanita, liyuzhira fadlahu alaihim, supaya menampakkan ya Allah akan karunia-Nya Allah akan mereka. Bukan berarti harus diterima, bukan berarti mesti dilakukan, tapi hanya sebatas begitu besar Allah memberikan karunia kepada hamba. Wa rahmatahu bihim,
dan menampakkan kasih sayangnya Allah dengan mereka hamba. Wa qad syabbaha al-mar'ata bil libasi alladhi yasturul badan. Sungguh menyerupakan ia Allah akan wanita dengan pakaian yang menutupi badan. Ayat libasum antum libasul lahun hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka pakaian kalian, kalian pakaian mereka. Allah serupakan wanita dengan pakaian alladhi yasturul badan, yang menutupi badan. Fahiya sitrul lirajul, maka dianya wanita adalah penutup bagi laki-laki. Wasakanul lahu, penenang baginya laki-laki. Wa rahmatuhu bihim, dan wa huwa sitrun laha, dianya laki-laki juga penutup baginya wanita. Nah, dianya laki-laki juga penutup bagi wanita, sebagaimana hadis yang kita baca minggu lalu. Penutup wanita itu dua, satu suami, yang kedua kuburan. Nah, kalau Imam Abdullah bin Abbas yang maknanya begini, hunna sakanul lakum wa antum sakanul lahun. Penafsiran Imam Abdullah bin Abbas, mereka wanita adalah penenang bagi kalian, kalian adalah penenang bagi mereka. Nah, kalau cocok. Nah, tapi kalau salah, mereka adalah pemusing bagi mereka, bagi kalian, kalian adalah buat pusing bagi mereka. Kalau tidak ada agama, maka perlu dicari yang beragama. Lihat yang sudah menikah, dia tenang-tenang saja. Kunna sakanul lakum wa antum sakanul lahum. Wa abaha mu'asyaratahunna ila tulu'il fajri, membolehkan ia Allah Subhanahu wa ta'ala akan mu'asyarah, bergaul dalam artian makna dekat, ke hingga terbit fajar. Semastasna min umumi ibahatil mubasyarah, kemudian mengecualikan ia Allah Subhanahu wa ta'ala dari keumuman membolehkan muasyarah, boleh bergaul, yakni mubasyarah mereka maf'ul bih, akan mubasyarah mereka waktu i'tikaf. Nah, waktu i'tikaf jangan mubasyarah, li'annahu waktu tabattul, karena i'tikaf itu waktu membujang. Waktu i'tikaf adalah waktu membujang dan waktu inqita', memutuskan dari wanita untuk ibadah. Itu 10 akhir Ramadan, yang diriwayatkan Nabi yasuddu mi'zara, Nabi mengencangkan ikat pinggangnya, artinya tidak menggauli istrinya di 10 akhir Ramadan. Summa khatama ta'ala hadil ayatil karimah, kemudian menutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ikan ini ayat-ayat yang mulia, bitahdzir, dengan peringatan atau memperingatkan dari menyalahi perintah-perintahnya Allah, wartikabil muharramat, dan melakukan perkara-perkara yang diharamkan, wal ma'asi, dan maksiat, allati hiya hududullah, yang dianya perkara yang diharamkan, perkara maksiat, itulah batasan-batasan Allah. Wa qad bayyanaha li ibadihi, sungguh menjelaskan ya Allah Subhanahu wa ta'ala akannya batasan-batasan. Ini boleh, ini enggak boleh, ke sana hanya sampai di sini, kalau ke sini hanya sampai di sana. Di batas pergerakan orang beriman tidak semaunya, hatta yajtanibuha, sehingga mereka bisa menjauhi akannya batasan-batasan. Wa yaltazimu bitamassuk, dan mereka berkomitmen, berkomitmen
mewajibkan kepada diri sendiri, itu iltazimu. Kalau alzama mewajibkan kepada orang lain. Kalau iltazama mewajibkan kepada diri, iltizam. Mereka berkomitmen bitamassuki, dengan berpegang teguh dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, supaya mereka menjadi orang yang bertakwa. Kalau mereka sudah menjadi orang bertakwa, berarti mereka sudah punya bekal terbaik. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Nah, kalau mereka sudah menjadi orang bertakwa, rezekinya sudah hadir dari arah yang tak diduga-duga. Kalau dia sudah menjadi orang bertakwa, tidak punya lagi problem, melainkan ada solusinya. Kalau dia bertakwa, amalnya kecil, imbalannya banyak. Kalau dia bertakwa, dosanya sudah diganti dengan kebaikan. Ini dapatnya hanya di bulan Ramadan. Nah, maka selepas berlalunya bulan Ramadan, kita bisa mencek apakah sudah dapat janji Allah atau belum. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Sudah ketemu makhraja? Alhamdulillah, berarti Ramadannya sukses. Kalau belum, berarti perlu peningkatan. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Saya dapat nasi kotak. Nah, alhamdulillah. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Mudah urusannya. Melamar langsung terima. Urus kakak gampang. Ditangkap polisi enggak jadi. Nah, pulang aja ambil helm. Aman itu. Pada tilang. Nah, wa may yattaqillaha yu'zim lahu ajra. Nah, amalnya kecil, pahalanya besar. Nah, itu sarananya, tarbiyahnya di bulan Ramadan. Komitmennya adalah jangan melanggar aturan-aturan Allah di bulan tersebut. Yang gunjing, yang menghibah, yang cerita orang, tinggal cerita diri sendiri saja. Sabab nuzul, sebab turunnya ayat Al-Quran 1, sebab turunnya ayat di atas 1. Rawa Ibnu Jarir, telah meriwayatkan oleh Imam Ibnu Jarir dari Sina Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu qala, sesungguhnya Nabi SAW qadimal Madinah, sampai ia Nabi di kota Madinah. Wasama yauma Asyura, lalu puasa ia Nabi pada hari Asyura. Ini awal-awal Islam, puasa 10 Muharram. Wa salasata ayyam min kulli syahr, kemudian 3 hari setiap bulan. Kemudian sesungguhnya Allah Azza wa Jalla farada syahr Ramadan, mewajibkan ia Allah akan puasa bulan Ramadan. Fa anzalallahu ta'ala dzikra, maka menurunkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan zikirnya, akan ayatnya yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, sampai pada ayat wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Terhadap orang-orang yang tidak mampu berpuasa, bayar fidyah, memberi makan orang miskin. Fakana man sya'a shoma man sya'a aftara wa at'ama miskinan. Fakana, maka adalah man sya'a, orang-orang yang mau, iya, shoma itu puasa, wa man sya'a, dan orang-orang yang mau, aftara, dia berbuka, wa at'ama miskinan, lalu memberi makan orang miskin. Kenapa puasa diwajibkan secara bertahap seperti ayat yang kita baca di bagian awal kitab ini? Karena salah satu yang paling berat daripada ibadah bagi masyarakat jahiliyah adalah puasa. Kenapa pengharaman khamar secara bertahap? Karena sekian dosa yang sulit mereka tinggalkan adalah mabuk.
Nah, ibadah yang paling berat itu enggak makan. Ini bagi orang Arab di zaman itu. Sehingga diberikan pilihan di awal Islam, yang mau puasa-puasa, yang enggak mau beri makan. Kemudian tahun berikutnya, mungkin berapa tahun setelahnya, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla aujaba siyama ala sahihil mukim, mewajibkan ya Allah SWT terhadap orang sehat yang tinggal di tempat, yang tinggal di kampung halaman, yang tidak melakukan safar. Wa sabatal it'ama lil kabiri alladhi la yasta'inu as-sawma, dan Allah menetapkan memberi makan, it'am, memberi makan bagi orang tua yang tidak mampu berpuasa. Nah, khusus lagi memberi makan hanya untuk orang yang tidak mampu saja. Bagi orang mukim, dia sehat walafiat, mesti puasa. Allah turunkan ayat lagi berikutnya, faman syahida minkum asy-syahra falyasum, siapa saja yang menyaksikan dari kalian akan bulan Ramadan, maka hendaklah dia mempuasakan akannya. Dua, diriwayatkan dari Sayyidina Salamah ibn al-Aqwa radhiyallahu an, annahu qala, sesungguhnya Sayyidina Salamah ibn al-Aqwa, seorang sahabat yang larinya lebih kencang dari kuda. Lama nazal hadhil ayah, tak kala turun ini ayat, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, terhadap orang-orang yang tidak mampu berpuasa memberi makan orang miskin. Kana man syaa minna shauma, adalah orang-orang yang mau dari kami shauma, dia puasa. Wa man syaa yuftir wa yafdi wa yaftadiya, dan siapa saja yang mau untuk tidak puasa, yuftir, berbuka, dan membayar fidyah, fa'ala dzalik, dia lakukan demikian. Artinya tidak ada penekanan, masih ada keringanan untuk memilih, sampai turun ayat setelahnya, fanasakhatha, lalu menasakh ia ayat setelahnya akan ayat sebelumnya, faman syahidakum minkum asy-syahra falyasum. Yang ketiga, diriwayatkan sesungguhnya sekelompok jamaah dari Arab pedalaman, Arab dusun, mereka bertanya kepada Nabi SAW, faqalu, mereka berkata, ya Muhammad, aqaribun rabbana fanunaji am ba'idun fanunadi, apakah dekat Tuhan kami? Kalau dekat, maka kami akan berbisik-bisik dengannya. Am ba'idun, ataukah jauh? Kalau jauh, kami akan seru akannya. Maka Allah turunkan ayat, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, apabila bertanya kepadamu wahai Muhammad oleh hamba-hambaku tentang aku, sesungguh aku dekat. Maka enggak perlu diseru, cukup dibisik-bisikan. Bukan berarti ini ayat mengharamkan zikir jamaah, nah, atau doa bersama, atau mengandalkan azan. Barakan oleh Imam Bukhari dari Sayyidina Bara' bin Azib radhiyallahu anhu qala, kana ashabu Muhammadin, adalah sahabat-sahabat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza kana rajulu shaiman, apabila adalah seseorang itu berpuasa. Apabila adalah seseorang itu berpuasa, fahadar iftar, lalu tibalah waktu berbuka, panama qabla an yuftir, lalu dia ketiduran sebelum dia berbuka. Nah, dia ketiduran sebelum berbuka. Lam yakul lailata wala yaumahu, dia tidak makan pada malamnya dan esok harinya, karena ketiduran. Akhirnya enggak makan malam, enggak makan besok, hatta yumsiyah, sampai sore. Wa inna Qais bin Sarma al-Ansari, dan sesungguhnya
Sayyidina Qais bin Surima Al-Ansari kana shaiman, adalah beliau itu sedang puasa. Wa kana ya'malu bin nakhil fin nahar, adalah beliau itu bekerja di kebun korma di siang hari. Falamma hadara iftar, maka tatkala datanglah waktu berbuka, ata imra'atahu, dia datang jumpa istrinya pulang ke rumah. Sore hari dah capek kerja seharian, pulang sore, tiba waktu berbuka. Faqala laha, berkata dia sama istrinya, indaki ta'am, apakah bersamamu ada makanan? Qalat, beliau katakan, la, tidak ada. Bayangkan kehidupan sahabat, sudah puasa sehari, pulang ke rumah enggak ada makanan. Kalau kita pulang ke rumah enggak ada yang makan, bukan enggak ada makanan, enggak ada yang makan. Kolak enggak ada yang makan, sisa sembe. Dari tetangga datang cindu, enggak ada yang makan. Gorengan bakwan sisa 3, enggak ada yang makan. Sampai santri pun, Masya Allah, sampai enggak bisa makan lagi. Sampai bakwan jadi lempar-lemparan. Enggak ada dalam sejarah itu bakwan dilempar. Ini dilempar ke kawannya. Akhirnya keluar instruksi enggak boleh beli gorengan lagi. Nah itu kita, apalagi di rumah masyarakat itu, Masya Allah, cindu masuk kolam, pagi buah gulai, macam-macam lah, mubadir. Maka puasanya tidak ada perubahan. Maka seorang sahabat ini, antum pikirkan waktu buka puasa supaya sedikit mendalam puasanya, pulang ke rumah tanya sama bininya, ada enggak makanan? Lah, enggak ada. Walakin antalik fa'atlubu laka, akan tetapi saya mau berangkat, saya mau cari untuk kamu. Kata istrinya, tidurlah dulu, tunggulah, saya mau berangkat, saya mau cari makanan untuk kamu. Wa kana yamu ya'mal, ada ia Sayyidina Qais sehariannya itu bekerja, sehariannya bekerja, capek bekerja seharian, pulang ke rumah, istri enggak ada makanan. Tunggulah biar saya carikan. Enggak ada, marah-marah dia. Faghalabathu aina, mengalahkan akannya Sayyidina Qais oleh dua matanya. Ngantuk berat dia, tidur dia. Faja'athu imra'atu, datang kepadanya oleh istrinya. Falamma ra'athu, maka tatkala melihat ia istri akannya suami, berkata ia istri, khaybatan lak, rugi dah kamu. Khaybah, kecewalah kamu. Ma khaba man istasara, tidak akan pernah kecewa orang yang bermusyawarah. Kecewalah kamu. Artinya sudah saya bawa makanan, kamu tidur. Falamma intasafan nahar, maka tatkala tengah hari, wusya alaih, pingsan dia. Pingsan dia. Dia maklum dah 1,5 hari enggak makan. 1 hari tambah 1 malam tambah setengah hari. Fazakara zalika atau zukira zalika, diceritakan cerita itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Turunlah ayat ini. Uhilla lakum lailatas siyamir rafasu ila nisaikum, dihalalkan bagi kalian pada malam puasa untuk berjima kepada istri kalian. Fa farihu farahan syadida, gembira mereka, sahabat gembira yang tak kepala. Turunlah ayat wa kulu washrabu, makanlah dan minumlah sampai nampak bagi kamu khaytul abyad, tali hitam, benang putih dari benang hitam. Sebetulnya ayatnya sampai di sana.
Akhirnya ada satu sahabat meletakkan benang hitam dan benang putih di bawah bantalnya. Kemudian bangun tidur dilihat dia, hitamnya keduanya. Akhirnya dia makan. Kalau udah nampak hitam sama putih baru berhenti makan. Akhirnya turun ayat lagi, minal fajr. Jadi minal fajr itu turun belakangan. Minal fajr, bukan benang benaran dari fajar. Nah, benang putih itu adalah fajar membentang, langit hitam itulah yang benang hitam. Tapi sahabat salah paham. Akhirnya turun ujung ayat. Wujuhul qiraat, cara-cara qiraah dalam ayat ini. Satu, membaca oleh jumhur, wa 'alal ladzina yutiqunahu, membaca oleh Imam Abdullah bin Abbas, yutawwikunahu, yutawwakunahu dengan makna yukallafunahu, dibebankan akan mereka, diberatkan akan mereka. Jadi orang-orang yang diberatkan akan puasa boleh enggak puasa. Yang kedua, membaca oleh jumhur, fidyatun ta'amu miskin, membaca oleh Imam Nafi, Imam Nu'amir, fidyatu ta'ami masakin, fidyatu ta'ami masakin. Di jamak masakinnya, kemudian idhofah fidyatu ke ta'am, di idhofah fidyatu ta'ami. Membaca oleh jumhur, faman tatawwa'a alal madhi, berdasarkan fi'il madhi, tatawwa'a. Membaca oleh Imam Hamzah, Imam Kasai, faman tatawwa dengan jazam. Nah, kalau jazam berarti fi'il mudhari', maknanya ya tatawwa. Lalu dibaca juga famay yutawwi, tatawwa, tawwa yutawwi, famay yutawwi, sesungguhnya itu fi'il mudhari'. Ada 3 qiraah di situ. Di qiraah ketiga enggak jelas siapa imamnya. Membaca oleh jumhur, walitukmilul iddah dengan takhfif, tukmilul iddah. Membaca oleh Abu Bakar dari Asim, litukammilu dan tasydid. Jumhur tukmilu, kemudian Abu Bakar dari Asim tukammilu. Wujul i'rab, cara-cara i'rabnya. Satu, firman Allah yang berbunyi kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Kaf itu litasbih. Nah, litasbih, sebagaimana. Dia adalah sifat bagi masdar yang dibuang. Dia adalah sifat bagi masdar yang dibuang, sedangkan ma itu ma masdariyah. Ma masdariyah berarti mentakwilkan fi'il kutiba menjadi masdar. Takdirnya adalah kutiba alaikumus-siyamu kitabatan misla kitabatihi alaman qablakum. Itu tafsirannya kalau diuraikan menurut faedah bab. Diwajibkan kepada kalian akan puasa, benar-benar diwajibkan kitabatan, seperti diwajibkannya puasa kepada orang-orang sebelum kalian. Kemudian firman Allah yang berbunyi ayyamam ma'dudat, berkata Imam Zajjaj, mansub di atas zaraf. Nah, mansub atas zaraf, ayyaman tu mansub atas nama zaraf. Ka'annahu qala, seolah-olah Allah berfirman begini, kutiba alaikum fi hadhil ayyami wal amili fihi as-siyama. Maaf, kutiba alaikum fi hadhil ayyam, seolah-olah maknanya begitu. Kutiba alaikum, diwajibkan kepada kalian, fi hadhil ayyam, pada ini hari-hari. Nah, ditakdirkan fi. Al-amil fi asyam, amil padanya ayyam adalah kalimat siyam yang ada pada ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus-siyam. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus-siyamu. Nah, siyamu itu
naib fa'il, dia masdar, sekalian dia menasabkan ayyaman. Berkata Imam Abukari, la yajuzu ayyuntasaba ala zarfi, tidak boleh dinasabkan atas zaraf. Ayyaman itu enggak boleh nasab atas nama zaraf. Juga tidak boleh atas nama maf'ul bih. Wala bih, tidak di atas sesungguhnya dia adalah maf'ul bih. Nah, atau maf'ulun bih. Ala sa'ah, di atas luas. Kenapa? Karena masdar idza wusifa la ya'mal. Kalau dia sudah diberi sifat, dia enggak bertugas lagi. Nah, karena sudah disifatkan tadi, kutiba alaikumus siyamu kama. Kama tadi kan tasbih, i'rabnya untuk sifat. Nah, maka dia enggak beramal lagi kalau masdar sudah dikasih sifat. Wal wajhu, caranya adalah ayakunal amilu mahzuf. Caranya amilnya dibuang. Takdirnya adalah sumu ayyama. Jadi ayyama itu nasab atas nama mazruf atau zaraf. Makan, zaraf zaman, maf'ul fih, dari fi'il yang ditakdirkan sumu. Enggak boleh amilnya siyamu. Yang ketiga, firman Allah yang berbunyi fa'idatum min ayyamin ukhar. Takdirnya adalah fa'alaihi iddatun, maka kewajiban di atasnya seseorang jumlah. Nah, jumlah. Maka adalah rafa iddatun itu atas ibtida, khobarnya dibuang. Khobarnya dibuang. Kemudian yang lain adalah sifat li'iddah. Yang lain maksudnya akhar. Fa'iddatum min ayyamin ukhar. Ukhar itu sifat bagi iddah, na'at. La yansarif lil wasfi. La yansarif, dia tidak munsarif. Artinya dia ismul ladzi la yansarif. Kenapa dia ismul ladzi la yansarif? Karena dua ilal. Ilal pertama wasaf. Nah, wasaf fal wasfu qad kamula, ilah yang terakhir. Ilal yang kedua adal. Nah, adal dari alif lam. Adal dari alif lam, enggak paham maksudnya adal alif lam. Yang jelas dia adalah adal takdiri. Yang keempat, firman Allah yang berbunyi wa antasumu khairul lakum. Antasumu pada marofa untuk mubtada. Nah, itu Novel tanya kemarin. Antasumu pada marofa untuk mubtada, sedangkan khairun adalah khobarnya. Takdir adalah siyamukum khairul lakum. Jadi an huruf masdariyah, tasumu fi'il mudhari ta'wil kepada masdar, jadinya siyamu, antum menjadi kum, jadilah dia siyamukum mubtada. Khairul lakum. Wa in kuntum ta'lamun, in kuntum dan in kuntum ta'lamun adalah syarat. Kalau syarat perlu kepada jawab, tapi dibuang darinya jawabnya. Jawabnya sudah dibuang karena sudah ditunjukkan oleh kalimat sebelumnya. Yang kelima, firman Allah yang berbunyi faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Asy-syahra mansub ala zaraf. Faman syahida minkum, asy-syahra mansubnya atas zaraf. Jadi dia maf'ul fi, bukan maf'ul bih. Demikian juga hak pada kalimat yasumhu. Wala yakunu maf'ulan bih. Dia bukan maf'ul bih. Dia bukan maf'ul bih. Li'annahu yalzamu hina idzin al-musafira. Li'annahu yalzamu hina idzin al-musafir.
li'annahu syahida syahra. Li'annahu, karena sesungguhnya, yalzamu hina izin, mesti ketika itu oleh orang musafir. Ulang, yalzamu hina izin al-musafira, karena sesungguhnya wajib ia puasa ketika itu kepada musafir. Kenapa musafir wajib puasa? Li'annahu syahida syahra, karena dia juga menyaksikan bulan. Nah, karena dia juga mewajibkan menyaksikan bulan. Man syahida minkum asy-syahra falyasum. Siapa yang menyaksikan bulan, maka musafir juga menyaksikan bulan, maka dia wajib puasa. Berkata Imam Zamkhsyari, makna faman kana syahidan, maksudnya man kana hadiran mukiman, siapa saja yang ada ia itu menyaksikan, maksudnya hadir dan mukim, bukan musafir, maka hendaklah dia puasa di bulan tersebut. Wala yuftiru, dan dia tidak boleh berbuka. Nah, tapi kalau kita jadikan hu maf'ul bi, syahra maf'ul bi, maka masuklah musafir. Tapi ketika kita jadikan dia zaraf zaman, zaraf makan, maka tidak masuk musafir. Bisa dipahami? Man syahida minkum asy-syahra, siapa saja yang menyaksikan ia dari kalian akan bulan. Nah, kalau kita jadikan akan bulan itu maf'ul bi, maknanya siapa yang nampak bulan. Musafir nampak bulan, hadir dia di bulan Ramadan itu, berarti wajib puasa. Kalau kita jadikan maf'ul bi. Tapi kalau kita jadikan dia zaraf maf'ul fi, man syahida, siapa yang syahid. Syahid itu artinya hadir di tempat. Nah, siapa yang hadir di tempat dari kalian, syahra di bulan itu, maf'ul fi. Siapa yang hadir di tempat dari kalian di bulan itu, hendaklah dia mempuasakan di bulan itu. Bisa dipahami? Nah, jadi i'rabnya bukan maf'ul bih, tapi maf'ul fi. Mafhum? Hah? Apa? Apa maksudnya? Nah, i'rab itu mempengaruhi maksud. I'rab mempengaruhi makna ayat. Sampai sini ada pertanyaan? I'rab qiraat enggak boleh ditanyakan. I'rab makna. Sesungguhnya Allah itu dekat ya? Ya. Ukuran dekat itu apakah dari sisi lisan itu? Nah, dekat di sana harus ditakwil. Nah, bukan zat Allah. Zat Allah tidak dekat dengan kita, karena zat Allah tidak ada jarak. Zat Allah tidak butuh tempat. Zat Allah tidak mengenal bahasa jarak, karena jarak adalah makhluk ciptaan Allah. Maka tidak ada bahasa jauh dan dekat bagi Allah. Nah, kalau kita artikan makna makna lafz zahir ayat, berarti Allah banyak. Sama Irfan dekat, sama Ihsan dekat, sama lain dekat, sama orang Perancis juga dekat. Nah, itu kalau ditafsirkan bahasa zat. Tapi maknanya adalah rahmat dan kasih sayang Allah itu dekat. Nah, pengetahuan Allah itu dekat, kekuasaan Allah itu dekat, sehingga Allah bisa bertindak kapan saja dengan hambanya. Lataifut tafsir, intisari dari tafsir. Intisari pertama,
asyaratil ayatul karimah ila anna sauma ibadatun qadimatun. Telah mengisyaratkan, telah menunjukkan oleh ayat yang mulia kepada sesungguhnya puasa itu adalah ibadah lama, bukan ibadah baru, ibadah sudah kuno di umat sebelumnya lagi. Bahkan ada puasa Nabi Nuh, ada puasa Nabi Sulaiman, ada puasa Nabi Daud, ada puasa Nabi Musa. Nanti lihat dalam Sunan. Faradahallahu ala umami qablana, yang telah pernah mewajibkan akannya puasa oleh Allah atas umat-umat sebelum kita. Walakinna ahlal kitab, akan tetapi penganut, akan tetapi ahli kitab, ghayyaru, mereka merubah, wa baddalu, mereka mengganti, fi hadhil faridah, pada ini kewajiban. Wa qad kana yattafiqu fil haris syadid al bardis syadid. Sungguh wa qad kana, sungguh ada ia puasa itu bertepatan pada hari yang sangat panas atau dingin yang sangat. Akhirnya hawaluhu, mereka memindahkan akannya puasa ke bulan Rabi', bulan subur. Musim panas dia enggak puasa, musim dingin dia enggak puasa, diganti puasa itu ke musim Rabi', musim subur. Wazadu fi adadi, mereka menambah pada jumlahnya, hatta ja'aluhu, sehingga mereka menjadikan akannya puasa 50 hari sebagai kafarat bagi demikian. Ini yang pernah berlaku di bangsa Yahudi. Nah, mereka merubah-rubah kewajiban puasanya. Meriwayatkan oleh Imam At-Tabari dengan sanadnya dari Dui. Nah, anahu qala, sesungguhnya beliau berkata, diwajibkan kepada Nasrani puasa bulan Ramadan. Diwajibkan kepada mereka alla yakulu wa la yashrabu ba'da naum, supaya bahwa tidak makan mereka, tidak minum mereka setelah tidur. Wala ayyankihu an-nisaa, tidak boleh menggauli mereka akan istri mereka di bulan Ramadan. Fastadda 'ala nasara, maka sulit terhadap bangsa Nasrani oleh puasa Ramadan. Wa ja'ala yukallibu alaihim fis sita was saif. Falamma ra'u dzalika ijtama'u faja'alu siyaman fil fasli baina sita was saif, yakni Rabi'. Faja'ala yukallibu alaihim fis sita was saif, maka jadi ia Ramadan itu yukallib, membuat membolak-balikkan. Qallaba yukallibu, membolak-balikkan ia Ramadan terhadap mereka di musim dingin dan di musim panas. Artinya membuat mereka tidak stabil. Ketika Ramadan dikerjakan di musim dingin, di musim panas. Falamma ra'au dzalik, maka tatkala mereka menyadari hal demikian, Ramadan ini mengganggunya di musim dingin, di musim panas, aktivitas mereka bersepakat. Ijtama'u faja'alu siyaman, lalu mereka menjadikan puasa itu di musim antara dingin dan panas. Musim antara dingin dan panas, yakni musim Rabi', musim subur. Wa qalu, mereka berkata, nazidu isrin yauman, kita tambah 20 hari. Nukaffir bihima ma sana'na, untuk kita bayar kafarat, kita bayar denda dengan 20 hari tersebut apa yang telah kita lakukan. Akhirnya mereka menjadikan puasa mereka 50 hari.
Ini bangsa Nasrani. Intisari kedua, firman Allah yang berbunyi fa'iddatun min ayyamin ukhar, berkata Imam Ibnul Arabi, ini al-hazal qaul min latifil fasoha. Ini perkataan ini dari kelembutan atau kehalusan, kefasihan. Nah, kalimat tersebut fa'iddatum min ayyamin ukhar itu termasuk fusah yang halus, kefasihan berbahasa yang sangat halus. Kenapa? Karena takdirnya adalah fa'aftir. Fa'aftara fa'iddatun min ayyamin ukhar. Maka orang tersebut berbuka. Setelah berbuka, maka dihitung dari hari-hari yang lain. Lalu dibuang syaratnya, kemudian dibuang mudhafnya, siqatan bizuhur, karena dicukupkan atau diyakini dengan nampak, karena percaya atau yakin dengan yang zuhur, nampak, nggak perlu disebutin, maka dibuang saja. Dibuanglah aftara, jadilah dia iddatun min ayyamin ukhar. Latifatus salisa, intisari nomor 3, bayanal maula jalla sana'u, menjelaskan oleh Allah yang maha tinggi sanjungannya, anna sauma yuwarrisut taqwa, sesungguhnya puasa itu akan melahirkan sifat takwa dengan ayat la'allakum tattaqun. Wa hadza taqlilun lil faridati siyam bi bayani faidatihil kubra. Ini taklil, menyedikitkan. Ini merupakan taklil, menyedikitkan atau meringankan. Taklil meringankan atau menyedikitkan bagi kewajiban puasa dengan menjelaskan faedahnya yang besar, la'allakum tattaqun. Nah, karena nurani atau hati manusia ketika dihadapkan kepada perkara berat, kemudian setelahnya disebutkan keuntungannya, maka dia akan merasa ringan. Itu namanya taklil. Nah, nanti apa bahasanya, antum harus hafal ini dan ini. Nah, nanti dikasih hadiah. Jadi jadi ringan jadi tugasnya. Kata seorang bapak, kalau kamu berhasil menyelesaikan tugas, nanti bapak beliin motor. Nah, tugas berat itu jadi ringan karena dinampakkan faedahnya. Jadi Allah SWT dengan kalimat la'allakum tattaqun itu taklil, meringankan, menyedikitkan bagi kewajiban puasa dengan cara menjelaskan faedahnya yang besar, hikmahnya yang tinggi. Wa huwa, dianya adalah, ini terulang kembali, ayyu'adda nafsus shaim, bahwa disiapkan jiwa orang puasa untuk bertakwa kepada Allah, bitarki syahawatihi tabi'iyah al-mubahah, dengan meninggalkan keinginan-keinginannya orang puasa yang merupakan tabiat, keinginan-keinginan yang sudah menjadi kebiasaan, yang sifatnya mubah, imtisalan li amrihi, karena menjunjung tinggi perintah Allah, wahtisaban li ajri indah, karena mencari, mengharapkan pahala di sisi Allah. Fatatarabba tafa'ala yatafa'alu fatatarabba bidzalika iradatuhu ala malakatit taqwa, maka terdidik dengan demikian puasa oleh keinginannya nafsu, terdidik dengan demikian puasa oleh keinginannya nafsu atas menguasai takwa, malakatit takwa, atas menguasai takwa dengan meninggalkan keinginan-keinginan yang diharamkan.
Fasaumu yuksiru syahwatal batni wal farj. Puasa itu memecahkan keinginan perut dan faraj. Nah, puasa itu bisa memecahkan, bisa melerai, bisa meredam syahwat perut dan faraj. Wa inna ma yas'an nasu lihadain. Hanya saja berusaha oleh manusia untuk dua ini. Hanya saja berusaha oleh manusia untuk dua ini. Kalau kita lihat perjalanan kehidupan manusia di muka bumi ini, hanya mengusahakan dua ini saja. Farad satu, farad satu. Berapa dia jualan di pasar? Nah, kerja, ladang, sawah, petani, nelayan. Dua hal saja, untuk makan, untuk kawin. Dia hazain. Nah, puasa dia mendidik hal ini, memecahkan, mengatasi hal ini. Kama kila fil misl fi masalis sair, sebagaimana dikatakan pada contoh yang berlalu, artinya pada contoh yang sudah berlaku. Al mar'u yas'a li gharihi. Manusia itu berusaha untuk dua guanya. Nah, gharai, gharai, dua guanya. Satu farudnya, satu faradnya. Nah, ini semakna dengan hadis yang kita baca kemarin dalam kitab Jami' Shaghir, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam, setelah bentuknya dibiarkan dalam surga dalam bentuk tanah, lalu iblis keliling-keliling lihat, oh berongga. Oh, kalau orang ini bisa dikendalikan. Nah, karena dia ada rongganya. Nah, rongga perut sama rongga farad. Intisari nomor 4. Berkata Imam Qaffal rahimahullah ta'ala, Qaffal, unzuru ila ajibin, lihat oleh kalian kepada perkara yang sangat menarik, ajib. Manabbahallahu alaih, sesuatu yang memberitahukan akannya oleh Allah Subhanahu wa taala di atasnya perkara. Apa itu perkara yang ajib? Min sa'ati fadlih, luas karunia-Nya Allah, wa rahmatihi, luas kasih sayangnya Allah dalam ini beban, dalam ini membebankan. Faqad nabbaha ila ma yali, maka sungguh memberitahukan ya Allah kepada perkara berikut. Satu, anna lihadzil ummah, inna lihadzil ummah. Anna boleh maf'ul bih kepada nabbaha. Faqad nabbaha ila ma yali, anna, sesungguhnya bagi ini umat di dalam syariat puasa itu ada suri tauladan dengan umat terdahulu. Yang kedua, sesungguhnya puasa adalah sebab menghasilkan takwa. Falau lam yufrad, jikalau tidak diwajibkan puasa, la fatahazal maqsudus syarif, sungguh hilanglah kesempatan ini, tujuan yang mulia. Yang ketiga, annahu mukhtasun bi ayyamin ma'dudat, puasa itu dikhususkan di hari-hari tertentu. Fa innahu law ja'alahu abadan, maka sesungguhnya Allah, jikalaulah Allah menjadikan akannya puasa selama-lamanya, tiap hari puasa, tiap bulan puasa, sungguh hasillah kesulitan yang besar. Yang keempat, annahu khassahu min baini syuhur bisyahri alladhi unzila fihi al-Quran, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu mengistimewakan akannya puasa, mengistimewakan ya Allah akannya puasa dari antara bulan-bulan yang ada, yaitu dengan bulan yang diturunkan padanya Quran. Bukan sembarang bulan, tapi Allah pilih bulan khusus, bulan istimewa, bulan yang dimana di sana turunkan Quran, li kaunihi asrafus suhur,
karena bulan itu adalah semulia-mulia bulan. Yang kelima, izalatul masyaqqa fi ilzami, menghilangkan kesulitan di dalam mewajibkan puasa. Puasa diwajibkan, tapi nggak ada kesulitan dalam mewajibkannya. Maka Allah membolehkan takhirahu, menundanya puasa bagi orang yang kesulitan di atasnya. Apakah dari kalangan musafirin, orang-orang musafir, dan orang-orang sakit. Maka dianya Allah Subhanahu wa taala qad ra'a, sungguh memperhatikan pada kewajiban puasa akan ini sisi dari kasih sayang. Memang wajib, tapi tidaklah wajib bisa ditawar. Musafir bisa ganti, orang sakit bisa ganti, orang betul-betul nggak mampu bayar fidyah. Nah, malamnya boleh makan, malamnya boleh jima. Itu adalah wujuh minar rahmah. Falul hamdu ala ni'mati la tuhsa. Baginya Allah segala puji atas nikmat-nikmatnya Allah yang tidak terhingga. Al-Latifatul Khamisah, intisari nomor 5. Afada qauluhu ta'ala, memberi faedah oleh firman Allah yang berbunyi, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyah, terhadap orang-orang yang tidak mampu puasa bayar fidyah. Apa yang diberi faedah dari ayat tersebut? Anna syekhal kabira, sesungguhnya orang tua yang sudah tua, wal mar'atal ajuza, wanita yang sudah tua, yajuzu lahumal iftar, boleh bagi mereka berdua untuk tidak puasa, ma'al fidyah, di samping bayar fidyah. Wal arabu taqul, bangsa Arab berkata, atau qasyai'a. Nah, atau qasyai'a, dia menyanggupi sesuatu. Idza kanat qudratuhu fi nihayatid dha'fi, apabila adalah kesanggupannya di ujung kelemahan. Itu bahasanya atoko. Kalau kesanggupannya ada di ujung kelemahan, betul-betul dipaksain baru bisa puasa, itu maknanya atoko. Maka kita artikan orang tidak mampu, lahir kalimat la secara tidak langsung. Bihaitsu yatahammalu bihi masyaqqatan azimatan, dengan bahwa menanggung, merasakan, memikul ia seseorang dengannya puasa akan kesulitan yang besar. Nah, dan dianya ataqo itu diambil dari kata-kata tu. Nah, masdarnya tu, toko ya tuku, tuqan, tuqan. Wa alaihi qaulur raghib, berdasarkan penjelasan di atas kata-kata ar-raghib. Karena itu seorang ulama enggak tahu maksudnya siapa. Toko itu adalah ismun li miqdari ma yumkinu li insan ayaf'alu bi masyaqqa. Ini kalimat ini sudah terulang, kemarin sudah juga dijelaskan pada makna lafzi. Kata ar-raghib, toko itu adalah salah satu nama bagi kadar atau kesanggupan sesuatu yang memungkinkan bagi manusia untuk dia melakukan akannya kadar dengan kesulitan. Wazalika, hal demikian mirip dengan tuk yang meliputi dengan sesuatu. Nah, belenggu atau ikatan yang meliputi dengan sesuatu. Kalimat yang berbunyi la taj'alna ma la tuhammilna ma la taqata lana bih, artinya
jangan engkau pikulkan kepada kami sesuatu yang tidak ada kemampuan bagi kami dengannya. Artinya ma yasibu soiba yas abu, sesuatu yang menyulitkan di atas kami, sesuatu yang menyulitkan di atas kami, muzawalatu, muzawalah. Nah, muzawalatuhu, melakukannya. Artinya siapa saja yang hadir dari kalian syahra, pada bulan tersebut, enggak kemana-mana, falyasumhu, hendaklah dia mempuasakan akannya bulan tersebut. Al-murad syuhudul waqti, la syuhuda ru'yatil hilal. Nah, yang dimaksudkan adalah menyaksikan waktu bulan, menyaksikan waktu tersebut, bukan menyaksikan melihat hilal. Melihat hilal boleh diwakilkan oleh siapa saja, tapi dia menyaksikan keberadaan bulan Ramadan. Iz qad la yarahu, kadang-kadang, karena kadang-kadang tidak melihat akannya hilal kecuali oleh satu orang atau dua orang. Nah, ini penjelasan latifatus sadisa bertentangan dengan i'rab tadi. Bertentangan dengan i'rab tadi. Seolah-olah penjelasan ini menjadikan syahra itu sebagai maf'ul bih. Nah, ikut latifahnya ke sana, ke pandangan zahir. Nah, tidak bertentangan. Nah, cuman pembahasan beliau memandang kepada pandangan zahir ayat. Kalaulah diartikan sesuai yang tadi, maknanya hadir di bulan Ramadan, maka ini pembahasan enggak masuk. Faman syahida minkum asyhara, kalau gitu kita ganti terjemahannya. Siapa saja menyaksikan dari kalian akan bulan, nampak bulan, maka hendaklah dia puasa. Yang dimaksud adalah nampak waktu, bukan nampak ru'yatul hilal. Karena kadang-kadang tidak melihat akannya hilal kecuali satu orang atau dua orang, dan wajiblah mempuasakannya di atas seluruh kaum muslimin. Nah, satu atau dua. Ini dalam mazhab Imam Syafi'i, untuk awal Ramadan cukup satu orang, tapi kalau awal Syawal saksi ru'yatul hilal harus dua orang. Syahidah di mana hadara, nah kan beda lagi. Nah, tak apa dijelaskan di atas tadi berdasarkan maf'ul bih. Sementara syahidah di sini mana hadara, kembali lagi kepada mana yang tadi maf'ul fih. Man syahida, siapa saja yang hadir di antara kalian asyhara, di bulan Ramadan, enggak kemana-mana. Fihi itmar, di sana ada yang dibuang, di sana ada yang disembunyikan. Maksudnya adalah man syahida minkum asyhara muqiman ghairu musafir. Siapa saja yang hadir di antara kalian di bulan Ramadan, hal keadaan dia mukim, bukan musafir, tidak juga sakit, falyasum, hendaklah mempuasakan akannya. Itu takdirnya. Wa wa'ad zahir mawdi'ad damir li ta'zim wal mubalagha fil bayan, menempatkan isim zahir pada tempat isim domir itu untuk mentakzim dan untuk mubalaghah dalam menjelaskan. Mana isim zahir? Asyhara. Nah, asyhara sebetulnya dari awal ayat itu sudah disebutkan syahrul Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Di belakang faman syahida minkum asyhara. Harusnya cukup dengan isim dhamir saja. Faman syahidahu minkum falyasum. Faman syahidahu minkum falyasum. Siapa saja yang menyaksikan akannya bulan Ramadan dari kalian, hendak dia puasa. Cukup dengan isim dhamir tapi diganti dengan isim zahir lagi. Gunanya untuk apa? Wad'uz zahir mawdi'ad dhamir, gunanya untuk apa? Ta'zim, supaya besar. Mubalaghah dalam penjelasan.
Afadahu menyampaikan akannya faedah oleh Abu Su'ud. Belum habis juga waktunya. Al-Latifatus Sabi'ah, intisari nomor 7, firman Allah yang berbunyi, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Menginginkan oleh Allah dengan kalian akan memberikan kemudahan. Allah tidak menginginkan kalian untuk memberi kesulitan. Ini ayat, di dalamnya ada muhsinatil badi'ah. Muhsinat badi'ah. Oh, muhsinat, kebaikan-kebaikan yang indah. Di dalam ayat tersebut ada kebaikan-kebaikan yang indah. Ma yusamma, sesuatu yang disebut dengan tabaqus salaf atau tibaqus salaf. Wahia, dia adalah aslun fid din, itu adalah asal dalam agama. Nah, yuridu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra, itu merupakan asal dalam agama. Sehingga ayat ini menjadikan dalil daripada salah satu kaidah asas di dalam usul fikih. Nah, tabaqul salaf, berlapis-lapis penghapusan. Nah, tabaq berlapis-lapis, salaf penghapusan. Wa minha, diantaranya, wa minha, darinya ayat akhazal fuqaha. Nah, kan dijelaskan di sini, darinya ayat mengambil oleh fuqaha akan kaidah usul yang berbunyi al-masyaqqatu tajlibu taysir. Itu yang dikatakan aslun fid din. Al-masyaqqah tajlibu taysir. Kesulitan itu akan menghilangkan, kesulitan itu akan melahirkan, akan menarik kemudahan. Allah tabaraka ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala la yuridu, tidak menginginkan ya Allah, bitasyri'ihi, dengan syariatnya Allah, dengan aturannya Allah, i'natan nas, menyusahkan manusia. I'na. Nah, sebagaimana dalam ayat laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum. Anittum, menyusahkan kalian. I'nat, menyusahkan manusia. Wa inna ma yuridul yusra bihim, hanya saja menginginkan ya Allah memberikan kemudahan dari mereka, kebaikan mereka dan manfaat kepada mereka. Ini husnuzan. Husnuzan seorang mukmin, la yuridu bikumul yusra. Nah, yuridu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Sehingga kita husnuzan dengan syariat. Sehingga apa kata Allah, sami'na wa ata'na, karena kita yakin Allah dengan syariatnya sama sekali tidak ingin menyusahkan, tapi ingin memberi kemudahan, kebaikan dan manfaat. Tapi karena manusia itu tidak mengerti dengan maksud Allah, seperti anak-anak yang tak mengerti dengan tujuan didikan orang tuanya, sehingga dia menganggap itu kesulitan. Nah, jangan tidur. Nah, mutola'ah dulu, ulang pelajaran. Suruh ulang pelajaran, ambil rotan. Nah, mengaji. Disuruh mandi sore. Coba bayangkan, sampai dikejar oleh maknya untuk mandi sore. Zaran kayak ini. Dikejar oleh maknya untuk mandi sore. Masih main mandi di sungai, keluar dia pukul di rotan. Nah, anaknya bilang mengganggu saja, padahal maknya ingin bahasanya dia mendapatkan kebaikan dari hal tersebut. Terakhir 5 menit. Intisari nomor 8 berkata Al-Allamah Az-Zamkhashari dalam firman Allah yang berbunyi walitukmilul iddata, supaya kalian sempurnakan hitungan Ramadan kalian, supaya kalian agungkan Allah Subhanahu wa taala karena hidayah yang telah Allah berikan kepada kalian, supaya kalian bersyukur. Maksud ayat itu adalah
Syuri'a dzalika, disyariatkan demikian. Maksudnya jumlah yang telah disebutkan tadi, puasa kalau nggak mampu, fidyah kalau sakit, musafir ganti, gunanya untuk menyempurnakan hitungan Ramadan, untuk mengagungkan Allah karena Allah telah beri hidayah, untuk bersyukur. Nah, semua hal tersebut itu min amri syahid bisawmi syahar. Itu dari urusan orang yang menyaksikan dengan puasa bulan tersebut. Termasuk dari perkara urusan orang yang menyaksikan dengan puasa bulan tersebut. Kemudian termasuk urusan orang sakit, termasuk urusan orang musafir. Kenapa orang sakit suruh mengqadha? Kenapa orang musafir suruh mengganti? Demi menjaga jumlah yang dia berbuka di bulan itu. Mura'ati iddati ma aftara fi, menjaga hitungan sesuatu yang dia berbuka di bulan tersebut. Wa minat tarkhis, di antara keringanan di dalam membolehkan berbuka adalah wa minat tarkhis, atau juga ke sana juga termasuk dari meringankan untuk dibolehkan berbuka. Titik. Maka firman Allah yang berbunyi litukmilu itu adalah alasan diperintahkan untuk menjaga hitungan. Kenapa mesti kita jaga hitungan? Batal 2 hari diqadha 2 hari, batal 3 hari diqadha 3 hari. Untuk apa? Untuk menyempurnakan jumlah Ramadan dan untuk membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Alasan ma'ulima min kaifiyatil qada. Litukabbirullah, itu ada alasan sesuatu yang diketahui dari cara mengqadha dan cara keluar dari uhdatil fitri, konsekuensi berbuka. Nah, komitmen atau janji berbuka qadha. Wala'alakum tashkurun, itu ada alasan kenapa diberikan keringanan dan kemudahan. Nah, supaya kalian bisa bersyukur. Ini merupakan semacam daripada lafi wan nasr. Nah, ini istilah dalam ilmu bayan, lafi nasri. Nah, lafi artinya menyusun, nasri artinya dihamburkan. Sudah disusun kemudian ditebarkan kembali. Nah, kalau kita gabung-gabungkan, litukamilu itu alasan kepada mana? Litukamilul iddata itu alasan fa'iddatu min ayyamin ukhar. Litukabbirullah itu alasan daripada mengganti puasa. Wala'allakum tashkurun itu alasan kepada kemudahan dan keringanan. Kalau disusun, ini tidak cukup waktu untuk menguraikannya. Kalau disusun yang awal sesuai dengan tanggapan belakang, alasannya 1, 2, 3. Nomor 1, nomor 2, nomor 3. Alasannya juga sama, 1, 2, 3. Itu namanya lafun nasrun murattab. Tapi apabila dibuat satu problem 1, 2, 3, alasannya nggak sesuai. Alasan nomor 1 dibuat nomor 2, alasan nomor 3 diletakkan nomor 1, tidak berurutan. Itu disebut dengan lafun nasrun musyawwas. Itu istilah daripada ilmu bayan. Maka beliau sebut di sini itu bahagian dari metode laf wan nasr. Nah, kemudian itu adalah latiful maslak, kelembutan metode, kelembutan jalan penyampaian. La yakadu yahtadi ila tabyinihi ila tabayyunihi, tidak akan hampir tidak terpetunjuk, hampir tidak sampai kepada penjelasannya kecuali niqabul
muhaddis, an-niqabul muhdis min ulama'il bayan. Nah, niqab penelitian yang modern, muhdis daripada ulama bayan. Kalau bukan dengan penelitian modern daripada ulama bayan, maka hal itu tidak akan terungkap. Tapi dengan metode ilmu bayan, hal itu bisa dibuka. Itulah dikatakan ilmu bayan. Kalau yang kesempatan kita lihat kembali. Subhanallah wa bihamdihi, subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin.